Halo guys, assalamualaikum. Kalau lu semua hobi ngegame dan lu butuh handphone dengan spesifikasi gaming dan harga terjangkau, which mean ini handphone zaman dulu, lu ada di playlist yang tepat guys. Karena di sekarang kita akan menginvestigasi sebuah handphone gaming yang dulu harganya 8,5 juta dan sekarang cuma 3 jutaan. Ini dia Investigafone Black Shark 4, brother. Sebelum kita investigasi, kita throwback dulu ya guys. Kalau misalkan handphone ini tuh sebenarnya sub-brandnya dari Xiaomi, selain si Poco punya gitu bro. Yang mana pertama kali Black Shark itu masuk ke Indonesia ataupun rilis secara global tepatnya di tahun 2018. Nah untuk Black Shark 4 ini guys, Doski ini masuknya itu di tahun 2021 ya bro. Dan memang dulu harganya cukup mahal, sekitar 8 jutaan, sekarang udah murah banget gitu bro. Nah, kira-kira handphone ini masih worth it atau enggak compare to others yang harganya 3 jutaan, kayak misalkan Poco X5 gitu ya yang harganya 3 jutaan, apakah masih worth it? Lebih baik beli yang baru atau beli yang second? Nanti bakal kita bahas, brother. Tapi sebelum ke into detailnya, gue mau kasih lihat dulu nih bagian bawah, kanan, kiri, dan juga atas. Yang jelas salah satu kelebihan dari Black Shark 4 ini adalah dari desainnya, brother. Yang mana desainnya tuh desain handphone gaming banget. Kayak misalkan Asus ROG Phone gitu ya, atau yang murah tuh Tecno yang kemarin ya saya, Tecno Pova 5 ya, yang desainnya kayak game-game. Nah ini juga sama, desainnya gaming banget. Nah di bagian bawah, sorry banget nih ya, karena kita belinya second nih guys, jadi agak lecet-lecet bagian kanan kiri atas bawah. Kalau misalkan lo pengen beli yang second ya resikonya kayak gitu bro. Nah di bagian bawah ini ada antena ya, kemudian ada speaker, ada port USB untuk Type-C guys, nge-charge. Kemudian ada jack audio 3,5 mili, masih ada portnya. Ada mic juga guys, gitu. Nah kalau kita geser ke bagian sebelah kiri, ini yang spesial dari Black Shark 4 bro. Karena Doski ini buat lo semua yang hobi main PUBG, CODM gitu ya. Ini tuh ada tombol yang namanya L1 R1. Jadi kalau misalnya kita geser, nah dia bakal keluar. Ini akan mempermudah kalian untuk main game. Tuh tombolnya bisa dimasukin, bisa dikeluarin. Kemudian di bagian tengahnya sini ada side fingerprint scanner juga guys. Including sama tombol power on off. Terus ada antena juga. Geser lagi ke bagian sebelah kanan. Nah kenapa dia? Oh kepencet. Kaget. Oh kaget. Nah di sebelah kanan ada antena lagi 3 biji, banyak banget nih dia, kayak pakai PF goceng ya antenanya. 1, 2, 3. Terus ada tombol apa? Ini tombol volume up and down ya guys, kayak biasa. Terus ada sama SIM tray di sebelah sininya. Terus di bagian atas ini ada speaker juga ya. Dia speakernya speakernya double ya. Double speaker, terus ada antena juga sama ada mic. Cukup spesial ya, terutama kehadiran tombol L1 sama R1-nya untuk handphone gaming. Gitu guys. Kepake atau enggak tergantung preferensi kalian. Nyaman atau enggak gitu bro. Ya, sekarang kita beralih ke bagian belakang yang udah baret-baret nih guys. Tapi kalau misalkan lu beli mungkin harganya lebih mahal dikit, bisa yang dapat mulus like new. Cuman kalau misalkan lu nyari di marketplace ataupun e-commerce dengan harga baru yang masih BNIB gitu ya, brand new inbox, anjay, itu udah nggak ada. Karena udah discontinue handphonenya. Oke, sekarang kita bahas untuk kamera belakang ya. Ini salah satu menurut gua bukan kekurangan sih, tapi agak ya kurs juga sih. Sebenarnya kameranya tuh nggak jelek-jelek banget. Tapi menurut gue tuh hasilnya B aja. Kita akan lihat di bagian belakang, brother, yang mana terdapat konfigurasi triple kamera ya. Untuk main kameranya, Doski ini punya resolusi yang lumayan menurut gue ya. Kamera belakangnya tuh main kameranya 48 megapiksel. Ada wide-nya juga, bukan diafragmanya f1.8. Kemudian ada kamera ultra wide juga sebenarnya 8 megapiksel, bukan diafragmanya f2.2. Dan kamera makro ya guys, ini 5 megapiksel dengan bukan diafragma f2.4. Kemudian terakhir ada LED flash guys. Sedangkan untuk hasil perekaman video sebenarnya Doski ini bisa 4K. Nanti kita bakal coba lihat untuk menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada di kameranya. Gitu. Sebenarnya sih nggak jelek amat, cuman menurut gue compare to others hasilnya itu B aja. Gitu. Karena ini memang peruntukannya buat ngegame bro. Gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke bagian depan ya brother. Untuk ngebahas beberapa kelebihan sebenarnya yang dimiliki sama handphone ini, terutama dari segi layar. Yang mana untuk layarnya sendiri, seksi amat nih wallpapernya. Yang mana untuk layarnya sendiri sebenarnya panelnya udah pakai AMOLED ya guys. Ini salah satu kelebihannya. Kemudian refresh rate-nya ini 144 Hz, memang spesial buat ngegame.
Oke, bentang layarnya sendiri sebenarnya cukup luas juga ya untuk ukuran sebuah handphone gaming. Yang mana ini untuk bentang layarnya 6,67 inci, brother. Pakai layarnya Super AMOLED, sorry ya, gue revisi. Kemudian HDR10 Plus juga ada, brother. Resolusinya 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 dan screen to body ratio-nya ini di angka 85,8% dengan peak brightness-nya di angka 1300. Jadi kalau misalkan lo pakai handphone ini di bawah terik matahari, main game nggak masalah. Gitu bro ya. Terus kemudian kita akan bahas kamera depan ya. Ini nyempil banget, punch hole kecil banget kamera depannya. Ini Doskini punya resolusi 20 megapiksel ya, dengan bukaan diafragma f2.0. Kemudian bisa ngerekam video 1080 30 fps untuk kamera depannya. Ini gue bakal kasih lihat ke kalian beberapa fitur-fitur yang dimilikin sama kamera Black Shark 4. Nah buat lo semua yang hobi fotografi ataupun videografi, sebenarnya dia ini menyediakan mode pro juga guys. Buat foto bisa atur ISO dan segala macam, WB-nya bisa diatur ya kan. Video seperti yang gue bilang tadi, Doskini bisa ngerekam video 4K ya sebenarnya. Tuh 4K 60 sama 30 fps. 1080 juga sama, bisa 30 sama 60. Nah, fotonya seperti biasa ya, ada HDR, ada AI juga, Google Lens dan segala macam. Potretnya ya agak lumayan sih menurut gue, potretnya nggak jelek-jelek amat gitu. Kemudian lainnya di sini ada night mode ya, juga punya dia. Mode 48 megapiksel juga ada. Video pendek tuh apa ya? Iya nggak sih timelapse? Oh enggak, bener video pendek short. Iya 60 detik buat bikin reels ya. Gitu loh modelnya. Beneran video pendek. Oke lanjut lagi ya. Video pendek bisa nih. Terus ada panorama. Oh ada mode vlog juga guys. Enak nih. Jadi ada beberapa ini loh. Beberapa template-template yang bisa kalian download buat kalian ngevlog gitu guys. Ada. Ini baru slow motion gerak lambat. Terus habis itu ada selang waktu baru timelapse. Sekarang kita bakal masuk ke bagian setting untuk ngecek jeroan-jeroannya, termasuk salah satu kelebihan lain yang dimiliki sama si Black Shark 4 ini. Oke, kita masuk ke tentang ponsel. Nah, ini buat teman-teman yang pakai Black Shark, memang dia UI-nya makanya Joy UI ya, guys. Jadi bukan MIUI gitu. Nah, Joy UI-nya pakai Joy UI 12.8 ya. Based on MIUI-nya sebenarnya 12 gitu. Kalau misalkan kita lihat. Kemudian ini 8/128 GB ya yang kita invest di Gavon sekarang. Nah, ini salah satu bukan kekurangan sih, menurut gue salah satu yang B aja. Karena 8/128 GB tuh menurut gue pas. Gue pribadi memang butuh memori yang minimal di tahun-tahun sekarang tuh 2024 tuh 256 GB lah. Itu minimal banget gitu guys. Tanpa harus mengandalkan cloud. Oke, lanjut lagi. Untuk Android versionnya ini adalah Android 11. Nah ini juga salah satu kekurangannya sih. Sebenarnya ini nggak jadul, tapi menurut gue ya agak ketinggalan. Nah dibalik itu semua, sebenarnya secara spesifikasi chipset ini cukup lumayan. Karena Doskini pakai Snapdragon 870 5G gitu guys. Yang mana ini cukup powerful banget untuk main game. Sebenarnya secara kapasitas baterai ini sebuah kelemahan untuk handphone gaming sih. Tapi kalau zaman dulu 2019 mungkin 4500 cukup ya, Sa. Tapi kalau sekarang mah minimal ya 5000 lah minimal maksimal. Tapi kalau secara pengecasan ini kan main-main bro. Handphone flagship kita aja kalah pengecasannya. Ini udah 120 watt. Jadi lu bayangin kan dengan baterai yang tidak terlalu besar, 4000 mAh, tapi pengecasan ngebut 120 watt. Jadi ini memungkinkan orang kalau misalkan low bat bisa langsung ngecas terus main lagi tanpa harus dicolok. Gitu karena pengecasan itu cepet banget. Nah, di tahun 2024 apakah masih worth it atau tidak itu tergantung preferensi. Tapi kalau kita telisik dari segi angka di Antutu benchmark yang sudah gua cek barusan tadi ya guys, ini menurut gue sih masih worth it. Karena angkanya dia ada di angka 719.000 poin. Gitu bro, ini bukan sebuah angka yang kecil untuk handphone yang sekarang harganya 3 juta. Itu tadi hasil di atas kertas. By the way teman-teman, dan sekarang kita bakal langsung ya in-game untuk ngecek performa dari si Black Shark 4 ini bro. Sip, kita bakal coba cek settingannya dulu guys. Nah ini settingannya gue rata kananin semua. Frame rate-nya bisa di high, kemudian grafisnya bisa di ultra. Gitu bro, mentoknya settingannya gitu ya. Oke, sekarang kita bakal coba main klasik apa brawl ya. Brawl aja kali ya guys, nggak usah lama-lama. Kalau kita lihat dari spek sih seharusnya sih aman-aman aja ya. Karena 870 gitu guys. Kemudian refresh rate-nya 144.
So far sih ini masih lancar ya guys. Jadi memang sesuai prediksi gua kalau misalkan main Mobile Legends ataupun PUBG sekelas itu sih masih aman-aman banget gitu guys. Ya kecuali Genshin Impact ya, pasti akan sedikit kewalahan mungkin. Sip, kurang lebih seperti itu guys. Experience gua untuk main Mobile Legends di handphone ini menurut gua sih dengan harga 3 juta yang mungkin kalian bisa dapat lebih murah lagi kalau ada, tapi tergantung kondisinya. Ini menurut gue masih cukup worth it di 2024. Tapi memang harus dengan sebuah catatan. Ada terdapat beberapa pengurangan penambahan pengurangan. Agak terdapat beberapa kekurangan gitu ya guys, yang udah gue sebutin tadi yang harus kalian pertimbangkan juga. Gitu brother. Atau mungkin semua kalian ada yang masih make Black Shark 4, monggo langsung tulis aja experience kalian di kolom komentar. Mau Black Shark 1, 2, 3, boleh langsung aja tulis. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.